Bapak Ibu juga saya ingatkan untuk tetap memiliki wudhu, karena nanti di akhir pertanyaan akan ada 10 hal untuk membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Tentu saja Bapak Ibu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudhu. Ibu izin terkait RPP yang Ibu kumpulkan dan sebagai bahan untuk ujian komprehensif pada malam hari ini berjudul tata cara sholat tahajud. Betul ya? Iya Pak. Disampaikan untuk kelas 6 I. RPP-nya Ibu terutama yang terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Saya tidak tahu apakah Bu Iin ini keliru memilih RPP atau memang ini sudah dianggap sebagai RPP yang terbaik yang sudah direvisi. Tapi saya lihat yang dipergunakan untuk uji komprehensif lab ini kok masih banyak sekali beberapa kesalahan, terutama di dalam penulisan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ambil contoh Bu Iin, saya perlu tanya ini. Saya perlu tanya dari indikator yang panjenengan buat di saya minta kita ditunjukkan Bu Iin mana untuk indikator KI3 itu kognitif, yang itu berisi soal apa itu berisi high order thinking skill. Halo Bu Iin. Nggih. Saya minta ditunjukkan dari indikator kompetensi tentang memahami ketentuan sholat tahajud hari 3.7 itu tunjukkan kepada saya di indikator yang mana yang memuat high order thinking skill. Menguraikan pengertian sholat tahajud 3.7.1 niku Pak. 3.7.1 menguraikan itu menurut Bu Iin levelnya hot, sudah hot. Nggih. Saya perlu tanya untuk kategori hot itu levelnya level kognitif level berapa Bu? C4, C5, C6. C5. Nah, kalau menguraikan itu terdapat pada C level apa? 4. C4. Mungkin bisa dicek lagi di dalam taksonomi Bloom, Ragnarok kognitif. Menguraikan itu masih dalam kategori ranah memahami Bu. Jadi orang itu kalau paham itu bisa menguraikan. Kita lihat ranah memahami di dalamnya pasti terdapat menguraikan, menjelaskan, merinci. Itu menyimpulkan di mana ada menyimpulkan di mana? Kadir di mana? Di C2 itu memang ada Pak menguraikan. Nanti di C4, di C2 itu kan memahami, di C4 itu menganalisis, di C4 itu juga ada menguraikan. Makanya di indikator pencapaian kompetensi saya menggunakan kata kerja operasionalnya menggunakan menguraikan Bapak begitu. Mungkin perlu dicek kembali Ibu taksonomi belum milik Ibu. Jadi taksonomi belum yang lama dengan taksonomi belum yang baru. Oke lah, daripada terlalu panjang berdebat. Ini yang sudah direvisi Bapak. Tunjukkan saya untuk ranah. Ya, kalau menguraikan itu ranahnya memahami Bu. C2. Oke, tapi di C4 konten Bapak. Oke, saya foto dulu nggih. Oke, udah cukup. Nanti kalau memang ada perbedaan sumber yang Ibu
kutip dengan yang punya saya, bisa nanti saya maklumi. Tapi kalau setahu saya taksonomi belum, baik yang lama maupun yang baru, itu menguraikan itu pada ranah C2 memahami, bukan menganalisis. Gitu. Menguraikan. Ya. Terus kemudian menegaskan hukum dari sholat tahajud itu C berapa? Menegaskan C5 ya Bapak? Bukan. Menegaskan itu C4 tuh. Tetapi coba kalau materinya hanya hukum sholat tahajud, itu kan pembahasannya terlalu ringan kalau hanya mengambil ranah C4 menganalisis. Jadi mungkin lebih tepatnya menyebutkan ranah C1 atau menunjukkan yang juga masih ranah C1. Jadi membuat indikator tidak usah dipaksakan harus gitu ya. Kalau memang itu ranahnya masih cukup elementer dasar saja, ya cukup menyebutkan hukum dari sholat tahajud atau menunjukkan hukum sholat tahajud, kan lebih enak didengar. Oke, awalnya seperti itu, Bapak. Saya awalnya menyebutkan gitu. Kemudian di apa itu, Pak? Di komennya dosen itu lebih baik menggunakan yang hot, gunakan kata kerja operasional. Jadi saya ini memaksakan pakai itu, Ustaz. Oh, begini. Asli, iya. Asli saya itu dulu awalnya menyebutkan. Iya. Jadi begini. Iya, Pak Imran, sama Pak Imran. Bukan salahnya Pak Imran, tapi Iya. Ibu mungkin melihat konten materi yang lain yang bisa diambilkan kata kerja operasional yang levelnya di atas. Tapi kalau hanya menyebut hukum, itu saya kira kok bukan menegaskan, tapi menyebutkan atau menunjukkan. Kan hukum tahajud kan sunnah muakkadah. Jawabannya terlalu simpel dan singkat. Jadi kalau menegaskan kemudian levelnya itu tinggi, kayaknya sudah bukan belum waktunya masih banyak lagi konten-konten materi yang lebih pantas untuk masuk dalam Niku aslinya awalnya itu loh Pak, menyebutkan. Kemudian saya di komen seperti itu, jadinya saya ganti yang level hot C4 itu. Ternyata menurut Bapak Zamran itu terlalu memaksakan. Iya, kalau memaksakan dan malah tidak pas. Malah tidak pas. Nah, kemudian untuk yang 3.7.3 menganalisis waktu sholat tahajud itu juga akan lebih pas kalau hanya menerangkan level C2. Jadi waktu sholat tahajud itu cukup diterangkan, bukan dianalisis. Ya, analisis memang C4, tapi kalau seandainya itu siswa diminta untuk menganalisis, ibu kan pasti paham apa arti dan makna menganalisis. Yang kedua kan hanya satu perilaku, tidak boleh double. Harusnya memahami saja ya Pak ya. Bukan mestinya memahami itu ranahnya C2. Ranah itu masih belum diuraikan. Jadi ranahnya memahami itu ada memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, mengasosiasikan itu. Jadi kalimatnya itu mestinya mencari kata kerja operasional yang itu cakupan ranah memahami begitu. Jadi andaikan saya ambil contoh, itu peserta didik dapat menguraikan, ya, dapat menguraikan pengertian sholat tahajud dengan benar. Kalau memahami dan mengetahui, nah memahami itu masih ranah, mengetahui itu juga masih ranah. Kenapa kok ranah C1 dan ranah D2 bercampur dari satu sementara KKU-nya malah tidak muncul? Paham maksud saya? Paham. Terus kemudian untuk membuat tujuan pembelajaran itu konsepnya kan harus memakai konsep A, B, C, D. Nah, saya ingin lihat ini C, conditionnya di mana ini tujuan yang Ibu susun ini?
Peserta didiknya itu Apa? audiens, Audiens, betul. Terus? Andai kan nanti memahami itu behavior, menguraikan itu behavior, iya, pengertian sholat tahajud dengan itu benar. adalah degree, Betul. Lah, kondisinya gimana? kondisinya dengan benar itu Pak. Bukan degree. Terbalik. Peserta didik itu audiens, behavior niku menguraikan, Iya. pengertian sholat tahajud itu condition, dengan Bukan. benar itu Kondisinya apa kalau Pak? Kondisinya apa maksudnya? apa Pak? Nah, jadi gini, pengertian sholat tahajud dengan benar itu kalau berhenti dengan pengertian sholat tahajud itu sudah degree, Nggih, ya. nggih. Kriteria itu sudah masuk. Tapi kalau seandainya ditambahkan benar itu degree-nya dikuatkan. Jadi pengertian sholat tahajud dengan benar itu degree, Bu. Kondisinya belum muncul tujuan Ibu. Menguraikan itu Pak. Behavior Untuk nggih. menguraikan itu behavior, Bu. Nggih. Belum ada kan kondisinya? Nggih. Nah, kan? Jadi mestinya dilihat contoh di dalam modul torakat pembelajaran yang dikeluarkan oleh LPTK Malang. A, B, C, D ya. Yang belum ada di situ adalah condition. Mestinya untuk supaya peserta didik dapat menguraikan pengertian sholat tahajud dengan benar, itu harus dicantumkan conditionnya. Misalnya contohnya begini. Setelah mengamati video pembelajaran sholat tahajud, nah kan begitu, itu condition itu prasyarat, Bu. Nah kan, untuk tujuan masih ada kekurangan, yakni konsep. Kurang kondisinya ya Pak ya. Iya, conditionnya, iya. Setelah mendengarkan penjelasan guru, nah ini condition, Bu. Peserta Setelah didik dapat mengamati memberikan gambar-gambar pada layar LCD, nah itu condition. Ya, nggih, paham. ya. Bu Iin, saya hormati kita mulai tujuan yang kedua, bahwa memahami dan mengetahui itu cukup menyebutkan. Nggih. Peserta didik dapat memahami dan mengetahui waktu sholat tahajud cukup. Peserta didik dapat menerangkan waktu sholat tahajud dengan benar. Memahami itu ranah C2, mengetahui itu ranah C1. Jadi bukan ranahnya yang dicantumkan. Kalau sudah dalam indikator itu harus KKO, Bu. Jadi kalau sudah di indikator satu yang muncul KKO bukan ranahnya. Nggih Pak. Ya, jadi untuk memahami dan mengetahui di tujuan yang pertama itu dikasih menguraikan. Untuk Oke, sambung. memahami dan mengetahui yang di tujuan yang kedua itu cukup menyebutkan. Bukan. Yang tiga cukup menerangkan. Iya. Ya. Kemudian berikutnya, Ibu dilihat pada langkah-langkah kegiatan pada saat Ibu membuat kegiatan pembelajaran di kelas. Bapak, Kegiatan inti ya. sekalian ini dilihat yang KI 4 Pak. Yang tujuan KI 4 ini kurang apa Pak? Tujuan di KI 4 ya kan. Kurang kondisinya mempraktekkan. nggih. Gimana? Iya, semuanya kurang ada. Dari semua tujuan 1 sampai 8 itu belum ada kondisinya sama sekali. Jadi nanti semuanya harus ditambahkan. Seperti contohnya tadi Bu yang saya katakan, setelah mengamati video pembelajaran tentang sholat tahajud, nah itu condition. Nggih. Setelah mendapatkan penjelasan guru, itu condition. Setelah mengamati gambar-gambar pada layar LCD atau mengamati PowerPoint yang ditampilkan dalam layar LCD, nah itu condition, prasyaratnya. Nah, jadi untuk konsep tujuan pembelajaran ABCD-nya masih kurang Condition. condition. Iya. Terima Oke, kasih Pak. Bu, Bu Iin untuk langkah-langkah pembelajaran
Coba dilihat Oke. kegiatan inti yang panjenengan tampilkan di dalam RPP. Di sana kegiatan inti, Ibu menuliskan nomor 1 Pak, setelah peserta didik hafal bacaan sholat. Padahal baru saja di atas pendahuluan Bapak Ibu guru menampilkan berdoa, memotivasi, menampilkan tujuan. Kok nomor 1 langsung setelah peserta didik hafal bacaan sholat? Karena Oh, gimana coba ada ingin tahu alasannya? karena tata cara sholat tahajud dengan sholat-sholat yang lain itu kan sama nih Pak. Yang membedakan hanya niatnya saja. Kalau doa-doanya semuanya kan sama. Jadi saya anggap murid-murid saya itu semua sudah hafal karena di kelas 2 itu sudah di fikih kelas 2 niku sudah belajar tentang sholat. Jadi di sholat tahajud ini saya tulis di sini setelah peserta didik hafal bacaan sholat. Saya anggap niku sampun hafal semua ngoten Pak. Bukan begitu. Hanya niatnya. Jadi begini, apa yang disebut langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkah pembelajaran itu adalah urutan yang Ibu tempuh pada saat mengajar. Jadi urutan yang pertama pendahuluan, Ibu mengucap salam, kemudian mengajak berdoa, memotivasi, mengaksen, menyampaikan tujuan materi. Itu pendahuluannya. Kemudian langkah berikutnya pasti Ibu nanti akan mengkondisikan siswa melalui pendekatan saintifik. Yang ciri khasnya saintifik. Jadi untuk pendekatan saintifik harus muncul seperti RPP di teman-teman yang lain. Insya Allah sama ini. Pasti yang pertama mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasi atau mengolah informasi, yang kelima mengkomunikasikan. Bisa ditanyakan beberapa bapak ibu yang lain. Saya lihat, sudah ibu langkah-langkahnya yang belum saintifik. Ya, jadi bukan ibu menganggap semua siswa sudah hafal, kemudian langsung loncat, tidak. Urutan langkah mengajar itu harus saintifik, Bu. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian, jadi kalau saya lihat di langkah-langkah di kegiatan inti itu ibu meloncat-loncat. Mestinya kalau setelah peserta didik hafal itu cukup mengasosiasi atau mengkomunikasikan paling bawah itu harusnya. Oke. Coba Ya Pak, nanti untuk saya perbaiki. nah, oke. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan maksud saya bukan atas versinya Pak Zabroji, bukan. Tapi saya mengikuti apa yang ada di dalam panduan. Kalau mungkin memang berbeda pendapat, nanti kan bisa diskusi dan bisa dibetulkan atau diluruskan oleh Bapak Profesor Baharudin. Jadi yang namanya kegiatan mengajar guru itu memang harus melalui saintifik dan urutannya itu harus hierarkis, Ibu. Oke lah, Ibu, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang terkait dengan pedagogis. Ya. Nah. Pak, Bapak, terima kasih ini wow. Soalnya niki APP saya itu tadi saya upload itu supaya saya tahu salahnya, karena nanti kalau di BPL maksudnya sudah betul gitu loh Pak. Bukan begitu, Bu. Justru paling tidak begini, Bu. Karena ini ujian, saya harus tampilkan RPP saya yang paling benar, yang paling baik. Oh, ngoten nggih. Iya, no lah. Ini ada profesor yang menilai kok. Iya, Pak. Saya sudah menilai ini loh. Lah, Iya, ini Pak Pak. Profesor menilai ya. Kan saya mendengarkan itu loh. Oke. Oke. Terima kasih loh Pak Zamrozi. Oke. Ya. Itu saya akan tanya ini masalah pedagogis karena memang di dalam uji komprehensif itu petunjuknya harus menanyakan mengupas semua kemampuan pedagogis yang itu sifatnya elementer, harus dimiliki oleh guru supaya betul-betul layak disebut profesional. Sebenarnya saya sederhana saja, Bu. Ibu, halo.
Ibu, Nggih. RPP itu apa sih, Ibu? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Betul. Tapi kalau seandainya dijelaskan secara lebih detail lagi, rencana pelaksanaan pembelajaran itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru dalam pembelajaran tatap muka, entah itu untuk satu pertemuan atau untuk beberapa pertemuan, sebagai skenario guru, perencanaan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang mencakup di sana, jadi guru bisa merencanakan metode apa, model apa, strategi apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas, sehingga semuanya akan tersusun dengan baik dan guru bisa melaksanakan pembelajaran supaya KI-KD-nya dapat terpenuhi dan tujuan pembelajarannya dapat terpenuhi. Betul sekali, Bu Iin. Betul sekali. Jadi seperti itulah RPP itu. Jadi apa yang dilakukan di guru di kelas sebisa mungkin itu sudah direncanakan dalam RPP. Jadi RPP betul apa yang disampaikan Ibu tadi betul sekali. Ya, sekarang saya pertanyaan lanjutannya. Yang namanya RPP untuk tuntutan mengajar guru, kemampuan mengajar guru abad 21 itu harus memuat feedback dan vote. Saya tidak menanyakan feedbacknya, nanti mungkin beberapa teman yang lain dan saja. Saya menanyakan yang disebut hub itu apa sih, Bu? Gimana Pak? Diulang Pak? Feedback yang gimana Pak? Yang bilang, oke. Setiap ibu merencanakan kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, langkah-langkah kegiatan sampai pada evaluasi, itu harus memuat high order thinking skills. Jadi yang disebut high order thinking skill yang harus dikembangkan oleh guru itu penjelasannya seperti apa? Mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Ranahnya dalam taksonomi itu. Ranahnya di situ, ranahnya kalau high order thinking skill itu dari C3, dari C4 sampai C6. Di mana Bisa diulangi lagi? C4 dari C4 sampai C6. Oh, betul, Ya, atau ya. kalau dalam ranah pengetahuannya C4 sampai C6 itu metakognitif. Iya. Oke, saya tanya, berarti kalau di bawahnya C4, yang C1, C2, C3 itu levelnya apa? C1 itu fakta. C1 itu saya. fakta. Berarti kalau C4, C5, dan C6 itu thought, berarti kalau C1, C2, dan C3? Lots. Lot. Apa kepanjangannya? Low order thinking skill. Iya, bagus sekali. Oke lah, Ibu In, insya Allah cukup apa yang menjadi ujian saya pada malam hari ini yang terkait dengan pedagogi. Sekarang lanjut pada kegiatan membaca dan menulis ayat Al-Quran. Siap Bapak. Ya. Apa Pak? Tolong dibuka Ibu Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. Al-Ankabut itu surat ayat juz 20, Bu. Juz 20. Al-Ankabut itu juz 20. Sudah ketemu? Juznya 20, suratnya Al-Ankabut. Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 1 sampai 5. Nggih. Ya. Monggo Dimulai nggih, dibaca dengan tartil, dengan suara yang semerdu dan senyaring yang dimiliki oleh Ibu. Suara saya Monggo. nggak enak. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Sadaqallahul azim. Iya, luar biasa Bu. Bacaan karakternya Bu Iin Soaitah mengingatkan saya pada Koni Maria Ulfa. Yakin Pak Prof sendiri juga ini terkesima ini mendengar targetnya Bu ini. Ini kalau guru fikihnya ngajinya seperti ini, insya Allah ini pasti punya unggul untuk ini. Oke, Bu, setelah panjenengan baca Al-Ankabut 1-5, panjenengan tulis ya Bu, waktunya hanya diberi waktu 10-15 menit, sudah harus dikirim di foto, dikirim di grup. Nanti Pak Profesor Baharudin akan melihat tulisannya Bu In seperti apa, langsung dinilai oleh Profesor dan saya. Saat niki nggih, Pak? Saat niki 10 menit sampai 15 menit harus sudah diunggah Bu. Kalau tidak, nanti dirasakan tidak adil karena bisa jadi yang menuliskan jadi yang bukan peserta ujian nanti. Oke. Saya baca tadi ya, Pak? Iya. Tapi Bu Iin setelah nanti mendapatkan pertanyaan tambahan dari Pak Profesor. Sekarang masih ada pertanyaan tambahan dari Pak Profesor. Monggo disimak dahulu dan disiapkan untuk dijawab. Monggo Pak Profesor. Monggo. Baik Bu Iin, dengar suara saya Bu Iin. Nggih, Pak. Saya akan bertanya tentang kualifikasi guru. Dalam kualifikasi guru itu ada yang disebut dengan guru yang layak dan guru yang tidak layak. Guru yang layak itu seperti apa? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Prof. Saya akan mencoba menjawabnya. Guru yang layak menurut saya adalah guru yang profesional. Guru yang profesional itu harus memiliki 4 kompetensi. 1, kompetensi. Dan saya tanyakan kualifikasi guru. Ada guru yang layak itu, guru yang layak itu apa saja kriterianya? Oke. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Pedagogiknya mantap. Mampu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kualifikasi yang saya tanyakan. Kualifikasi guru itu ada guru yang layak. Guru yang layak itu seperti apa? Layak Guru yang apa? Oke. Guru yang layak itu guru yang memiliki kompetensi profesional, yaitu guru yang mampu memiliki pemahaman dalam suatu bidang keilmuan yang benar, sehingga mampu menyampaikan atau mentransfer ilmunya kepada peserta didik dengan baik, dan peserta didik mampu menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut dengan baik. Itu yang Anda sampaikan adalah pengertiannya. Guru yang layak itu apa? 1, layak dalam hal apa? Layak dalam layak dalam keilmuannya, Ustaz. Layak dalam keilmuannya. Layak kualifikasi akademiknya. Nggih, kualifikasi akademisnya. Yaitu guru Maksud saya tersebut itu. lulusan Apa, Ustaz? layak kualifikasi akademiknya guru tersebut lulusan apa? Sarjana. Saya sebutkan sarjana apa? Sesuai dengan bidang keilmuannya. S1 atau D4? S1. S1. Kalau Atau guru D4. MI S1. S1 atau setara D4. Iya, terus layak dalam kompetensi mencakup Kompetensi pedagogik, Ya. apalagi Layak dalam kompetensi sosial, sikap sosialnya. terus apa lagi?
layak dalam kepribadiannya, Terus mampu berinteraksi dengan peserta kompetensi didik. operasional, dia profesional gitu. Jadi satu layak kualifikasi akademiknya disebut lulusan S1 atau D4. D4. Yang kedua layak kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Iya. Oke. Tadi Ibu membahas tentang sholat. Sholat itu apa? Benarnya sholat itu. Doa. Oh, doa. Menurut bahasa doa. Saya tidak menanyakan definisi. Sholat itu apa? Bendanya itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Loh, kok begitu ya? Sholat itu apa? Bendanya sholat. Kalau ini apa namanya ini? Saya pegangnya apa ini? Android HP. HP kan ya. Kalau sholat itu bendanya apa? Bentuk tawaduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat itu artinya hubungan. Hubungan itulah bendanya sholat itu. Yaitu ketika kita sholat itu sudah ada hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhannya. Yang jelas, coba diperjelas. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah. Bagaimana Allah itu ya? Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Dengan sholat. Loh iya Karena dengan di sholat. dalam sholat Saudara mengingat siapa? mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah itu ya? Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan-jangan ketika sholat yang saudara ingat itu setan ya, yang tergambar itu setan ya. Ini berpikir tidak tinggi Pak Dorodi ya. Hot. Hot ini. Bagaimana? Sholat itu artinya hubungan. Kalau kita berhubungan dengan Rasul apa namanya itu? Saudara itu sholat menghadap mana? Menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Kiblat itu apa? Apa? Saudara menghadap kiblat itu apa? Tempat kita untuk menghadap ketika sholat. Ya iya Pak, bendanya apa itu? Ka'bah. Ka'bah ya, kalau saudara sholat menghadap Ka'bah itu menghadap batu gitu loh. Itu tidak boleh, itu yang sama dengan berhala itu ya. Menghadap Baitullah. Menghadap itu rumah Jadi Allah. Ka'bah itu fisiknya, tapi Baitullah itu yang sifatnya non fisik ya. Nggih. Tapi Baitullah pun juga tidak hanya itu ya, yang kita hadap Baitullah, tapi yang kita tuju adalah Rasul. Allah. Rasul. Nanti Rasul sebagai saksi yang menyampaikan persembahan kita kepada Allah yang menyalib dalam minat itu gitu. Makanya Rasulullah itu sebagai syahid dan basiran, sebagai saksi ya di Baitullah itu. Dan Rasulullah itu tidak meninggal Pak saudara ya. Sama dengan kita, roh kita itu tidak meninggal itu. Yang meninggalkan jasad, yang meninggal itu jasad kita, tapi roh kita tetap itu kembalinya di Baitullah ya. Menghadap pada Allah dan Rasulnya di Baitullah gitu. Ya. Kalau saudara sholat ada di sini ada hadis kan mereka as-sholatu mi'rajul mu'minin, itu pengertiannya bagaimana itu? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah perjalanan Mi'rajul mu'minin, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu artinya perjalanan nggih, Prof.
Ya, iya. Pengertiannya gimana itu? Bagaimana mukmin itu mi'raj itu? Sholat itu adalah, kalau arti aslinya, perjalanan bagi orang-orang muslim. Oh, Muslim, mukmin. Oh, mukmin, mi'rajul mukminin bagi Ya, orang-orang mukmin. itu bagaimana mukmin itu mi'raj? Perjalanan spiritualnya, Contohnya bagaimana gitu? perjalanan dalam artian hubungan seorang makhluk kepada Kholiknya, Makhluk itu mana? manusia. Manusia nggak bisa menuju ke Baitullah itu ya. Fisik kita ini nggak bisa gitu. Fisik kita ada di sini, yang mi'raj itu apa kita? Jiwa kita. Ingatan kita gitu. Jadi fisik kita bisa ada seperti di pustakaan sains, tapi ingatan kita ada di Baitullah itu namanya mi'raj. Begitu ya. Iya. Sholat itu mi'raj, ini yang mi'raj itu ingatan kita ke sana gitu, bukan fisik kita tidak bisa ke sana. Fisik kita tetap di sini, tapi ingatan kita ada di sana. Itulah yang saya katakan dulu kepada Zabrodi ya, bahwa kita ketika sholat itu fisik kita ada di sini, yang mi'raj itu ingatan kita ada di sana gitu. Itu kalau saudara memberi pengertian tentang sholat, berpikir seperti ini gitu ya. Oke Pak Zabrodi, lanjut. Terima kasih, Prof. Berikutnya Pak Ghazali, Imam Ghazali. Ya, Terima kasih Ya, Prof. Prof. Bambang ilmunya. Saya juga ikut bertambah ilmu saya dari penjelasan apa yang kita sampaikan tadi. Berikutnya Pak Imam Ghazali untuk RPP-nya tentang ketentuan sholat duha. Betul Pak Imam Ghazali? ya Pak, betul Pak. Tinggi. Ini untuk kelas 4 MI, Oke. iya. Nggih. Ya, betul. Masih sama dengan Ibu Ikin tadi, saya selalu mengkritisi mulai dari tujuan. Sebab yang namanya RPP dibuat, kegiatan belajar dilaksanakan, itu dalam rangka mencapai tujuan. Kalau merumuskan tujuan saja masih belum benar, berarti dikhawatirkan nanti rentetan kegiatan dan berikutnya juga masih pengaruh belum benar. Makanya saya ingin kritisi mulai dari seperti dasar dan indikator yang dibuat oleh Pak Ghazali. Saya kalau tidak salah di dalam catatan tentang RPP yang dibuat Pak Ghazali ini terutama terkait indikator dari KI3. KI3 di situ saya lihat ada pada 3.6.1, 3.6.2, 3.6. Hanya dua indikatornya. Ya, yang KI3 pengetahuan. Pak Ghazali Oke. Ya Pak. sekarang menyimak RPP-nya sendiri ya. Ya. 3.1.6 menyebutkan pengertian hukum dan keutamaan sholat duha. Berkali-kali Pak Ghazali, saya masih ingat ini menyampaikan hal ini di hadapan Pak Ghazali, peserta yang lain juga di hadapan Pak Dr. Tauhid. Indikator itu hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Kalau pengertian hukum, menyebutkan pengertian sholat duha, hukum sholat duha, keutamaan sholat duha, dan itu dalam satu indikator, berarti indikator itu masih salah. Indikator itu perlu dijabarkan lagi menjadi 3 indikator karena materinya ada. Masih ingat apa yang saya sampaikan pada waktu itu dengan Pak Dr. Taufik dulu? Ya Pak. Iya. Jadi syarat-syarat membuat indikator itu harus dibuat dengan kalimat yang simple dan jelas. Yang kedua harus memuat perilaku yang spesifik yang bisa diamati dan bisa diukur serta dinilai. Jadi kalau
indikator itu memuat banyak perilaku, nah itu perlu dipecah. Jadi indikator hanya cukup satu perilaku, satu materi. Jadi harusnya indikatornya Pak Imam Ghazali itu banyak. Misalnya menyebutkan pengertian sholat duha, menyebutkan atau menguraikan hukum sholat duha, kemudian menerangkan keutamaan sholat duha. Begitu. Itu di RPP 1 itu Pak. Saya kan pakai RPP 2. Loh, nah yang diungkapkan ini tadi. Loh, Pak Samradji kan hanya tinggal mengikuti, udah tak bawa ini. Sekarang RPP yang tadi dikirim, saya print, terus saya bawa ini. Iya monggo, lanjut. Oke. Keliru upload. Loh, Pak Imam Ghazali, saya minta Ya. untuk mengunggah RPP itu karena memang dipakai pedoman saya dan Profesor Baharudin untuk ujian. Nah, yang saya print ini kan tadi bikin Pak Imam Ghazali. Itu RPP 1 Pak ya? Kurang tahu saya. Yang jelas ini yang sampai ke tangan saya dan Pak Profesor ini. Kayaknya ya. Nah, Saya kira RPP 2 itu. Nah, yang sudah direvisi berkali-kali kok masih tampil yang lama yang masih salah gitu loh. Ya. Nah, jadi bisa dari ya kalau memang salah, mungkin salah kirim, enggak mas, salah tapi yang jelas indikator semacam ini masih salah atau indikator tadi satu indikator itu hanya memuat satu tindakan dan satu materi, satu perilaku, satu materi, gitu ya, bisa diterima. Ya. Nah, gitu. Kemudian indikator yang 3.6.2 memahami tata cara sholat duha sama persis dengan apa yang saya sampaikan tadi kepada Bu Iin, bahwasanya memahami itu masih level, masih ranah, ada kata kerja operasional yang merupakan penjabaran dari ini. Jadi mestinya kalimatnya bukan memahami, tapi bisa dengan kata kerja operasional seperti jelaskan, menguraikan. Kalimatnya tadi menerangkan tata cara sholat duha, menjelaskan tata cara sholat duha, menguraikan tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha, memahaminya masih level ranah, belum penjabaran kata kerja operasional. Bisa membedakan maknanya ranah dan KKO. Ya, gitu. Jadi perlu direvisi ulang kata kerja operasional yang berada di bawahnya. Kecuali kalau C4 itu menganalisis dan menganalisis itu masuk juga kata kerja operasional memang khusus sampai itu. Ya. Kemudian 4.6.1 melafalkan bacaan melafalkan. Kalau seandainya itu diganti dengan menghafal, ranahnya lebih tinggi. Kalau melafal kan hanya membaca. Iya. Jadi ini tidak salah, melafalkan juga tidak salah. Tapi paling tidak kalau kata kerja operasionalnya ada yang lebih tepat dan levelnya lebih tinggi, tentu dipakai yang itu. Lebih tepat menghafal bacaan sholat duha. Kemudian Pak Imam Ghazali, kalau indikator itu hanya berisi audien, behavior saja. Jadi mestinya tidak ada kata-kata dengan benar. Kalau kata-kata dengan benar itu sudah kategorinya degree. Degree itu maksudnya pada tujuan. Ya. Jadi apa yang tidak ada pada indikator, yang tidak ada pada indikator itu adalah condition bad degree. Nah, tapi ada di dalamnya
audien, dan behavior. Ya. Condition dan degree-nya tidak ada indikator itu. Ya. Jadi kata-kata dengan benar itu ada nanti dicantumkan pada tujuan. Tujuan. Oke. Jadi itu saya lingkari dan saya beri tanda silang. Itu kurang tepat kalau ditampilkan pada indikator. Ya. Kemudian saya lihat pada tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Pak Imam Ghazali itu KI1, KI2 cantumkan. Sebenarnya kalau tidak salah ketentuan K13 untuk merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran itu cukup yang dicantumkan KI3 dan KI4 saja, pengetahuan dan keterampilan saja. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu, yang paling penting menuliskannya benar. Kalau andaikan ada tampil di dalamnya, itu sebagai tambahan saja. Ini jadi kalau saya lihat tujuan pembelajaran yang memuat KI3 itu ada pada tujuan pembelajaran yang kelima. Melalui kegiatan mengamati gambar pada layar LCD, membaca teks bacaan halaman 68, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran. Pak Ghazali, kalimat tujuan itu jangan terlalu panjang-panjang, Pak Ghazali. Ya. Itu terlalu panjang, Pak Ghazali, ya. Jadi cukup melalui kegiatan mengamati video, itu cukup. Melalui penjelasan dari guru, setelah berdiskusi, itu kondisinya cukup singkat itu saja. Lain masih ditambah dengan membaca halaman sekian, itu kurang pas. Jadi penulisan indikator dan tujuan itu yang simple dan singkat, tidak terlalu panjang. Kemudian ini kita bandingkan antara indikator dan tujuan. Sekali lagi, yang namanya indikator itu harus match dengan tujuan, karena yang ada di dalam tujuan itu behavior, audien dan behavior ditambah condition dan degree. Anda lihat untuk 3.6.1 itu di situ menyebutkan, tapi ketika dibuat tujuan, kenapa lalu menjadi menjelaskan? Ya, harus istiqomah. Kalau di atas itu menyebutkan, tujuannya yang menyebutkan. Kalau di atas itu menjelaskan, tujuannya yang menjelaskan. Kalau di atas di indikator itu menguraikan, tujuannya yang muncul menguraikan. Itu ya. Itu sampai kepada langkah-langkah pembelajaran, Pak Imam Ghazali. Jadi saya itu kalau seandainya mengoreksi mereview RBP, itu saya lihat pada tujuan, yang kedua pada langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga pada evaluasi, assessment. Kalau indikator yang menyebutkan, kemudian pada langkah-langkah pembelajaran itu juga ada menyebutkan, kemudian pada soal yang dibuat di akhir di dalam soal isian atau pilihan ganda di situ saja juga menyebutkan, berarti RBP itu. Tapi kalau kata kerja operasional yang dibuat di indikator, di tujuan, di langkah-langkah dan di evaluasi itu berbeda-beda, berarti belum istiqomah dan belum benar. Karena tujuan RBP itu untuk mencapai kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya dijabarkan, ditulis dalam indikator-indikator tadi. Jadi harus sama itu sampai kepada soal-soal, item-item soal yang dibuat harus sama. Ya. Jadi itu tidak sama antara indikator dengan tujuan. Jadi termasuk yang ini memahami 3.6.2 itu tujuannya menjadi indikator yang ke-6 melalui kegiatan mengamati gambar pada SI ini bla bla bla. Di situ kok tadinya memahami, tetapi di tujuan mesti menjelaskan. Padahal memahami itu levelnya C2, menjelaskan itu levelnya C1. Oke. Oh, memang ada, memahami itu ada juga di C2, tapi memang untuk yang menjadi yang menjadi titik tekan saya tadi, tolong untuk menuliskan indikator itu bukan ranah yang dicantumkan, tapi kata
kata kerja operasional yang di bawahnya ranah. Jadi memahami itu level atau ranah, kata kerja operasionalnya di bawahnya itu. Oke, oke, itu aja. Kemudian Pak Imam Ghazali bisa dilihat di langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran, saya menyimaknya itu sudah sesuai dengan pendekatan saintifik Pak Imam Ghazali. Jangan khawatir, langkah-langkah pembelajarannya sudah jelas. Tetapi tentu Pak Ghazali harus lebih teliti lagi, karena pendekatan saintifik itu harus ada memuat 5M gitu ya. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Maka itu harus diberikan nanti. Jadi tolong kegiatan inti guru memberikan tayangan gambar video penjelasan di kelas. Itu mestinya di atas itu diberi judul mengamati. Nah, itu. Oh ya, mengamati. Guru memberikan tayangan gambar video. Terus kemudian titik noktah besar yang di bawahnya itu, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi. Itu nantinya menanya. Diberi judul menanya. Nah, kalau tidak percaya bisa ditanyakan kepada teman-teman yang ada di kelompok 3 atau di titik 4, pasti ya semuanya itu diperinci. Saintifik, mulai menanya, mengamati, menanya, itu sampai kepada mengkomunikasikan, itu semuanya dibuat judul supaya jelas langkah-langkah. Karena langkah-langkah loh Pak, langkah-langkah itu harus dijelaskan dengan pendekatan saintifik, itu ditulis, bukan hanya sekedar tapi saya tidak mengatakan RPP-nya Pak Imam Ghazali salah, cuma mestinya dilengkapi dengan keterangan pendekatan Per item itu Pak ya. langkah-langkahnya yang 5M itu per item ditulis. Ya. Itu yang bisa saya review dari RPP-nya Pak Imam Ghazali. Sekarang saya akan menambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pedagogis. Pertanyaan yang pertama, indikator yang berisi kata operasional sebenarnya apa sih Pak? Pengertian indikator. Pak Imam Ghazali, halo? Ya. Itu pembagiannya apa Pak? Apa coba-coba? Bukan. Saya tanya, membuat RPP itu harus ada di dalamnya indikator pencapaian kompetensi. Yang disebut dengan indikator pencapaian kompetensi itu apa? Tanda-tanda bahwa peserta didik telah mencapai proses belajar mengajarnya. Yang berisi menjelaskan, menganalisa, kemudian membandingkan, membedakan, dan lain sebagainya. Jadi begini Pak Imam Ghazali, yang namanya indikator itu artinya penunjuk kan, penunjuk atau penanda. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu adalah penanda tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang di dalamnya memuat aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek keterampilan yang itu bisa diukur. Ya Pak. Halo, Imam Ghazali. Jadi indikator itu adalah penanda tercapainya tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek keterampilan, dan itu bisa diukur. Ya. Makanya supaya bisa diukur, bisa diamati, bisa dinilai, harus memakai Indikator Pak. kata kerja operasional. Apa kata kerja operasional itu? Kata kerja operasional. KKO itu Pak ya. Ya, apa itu?
suatu bentuk kata yang membantu untuk apa itu? Membantu untuk bisa mencapai proses belajar mengajar. Ya, tidak selalu salah jawabannya. Kata kerja operasional itu adalah perilaku spesifik yang bisa diamati oleh guru, bisa diukur oleh guru, bisa dinilai oleh guru. Perilaku spesifik. Jadi kata-kata menjelaskan, menerangkan, menyebut itu spesifik. Ya. Ya, itu nih. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Imam Ghazali, mungkin satu lagi. Pak Ghazali, Ya. di dalam RPP itu kalau Pak Ghazali membuat RPP itu komponennya ada berapa Pak Ghazali? Ada kompetensi inti. Jumlahnya komponen dalam RPP itu ada berapa komponen? Bentar, Pak. Boleh gitu. 6. 6, Pak. Hanya 6. Oh. Kalau Pak Ghazali mempelajari modul pembelajaran dari LPTK UIN Malang, jumlah komponen RPP ada berapa? Ada 7, Pak, ini, Pak. 7. Ya. Pak Jabrati bukan mengada-ada ya. Komponen RPP itu kalau lengkap semuanya ada 13. Wah, Ghazali. Nah, saya tanyakan, dari 13 komponen RPP itu yang merupakan komponen inti RPP ada berapa? Ada 3. 3. Itu apa? Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan itu semuanya masih berisi tujuan, Pak Ghazali. Ya. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan itu semuanya masih berisi tujuan, Pak Ghazali. Oh, tujuan. Ya. Berarti itu masih satu. Kalau disebut inti, RPP yang komponen ada 13 itu yang merupakan inti apa? Berapa? 3 betul. Tinggal menyebutkan 3 itu apa. Langkah-langkahnya, Pak. Iya, setelah tujuan langkah-langkah. Betul, tinggal 1. Penilaian. Iya. Jadi komponen inti RPP itu sebenarnya hanya ada 3. Tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Ya. Yang lainnya itu bukan tidak perlu tetap, tapi itu hanya sebagai komponen pelengkap. Jadi kalau nanti Pak Ghazali itu ada irjen, ada apa itu, kalau akreditasi itu ya, ada asesor memeriksa RPP-nya Pak Ghazali, pasti yang dilihat itu hanya 3 itu, tujuannya, langkah-langkah pembelajarannya, dan evaluasinya. Kalau 3 itu match, nyambung, benar, pasti RPP-nya benar. Gitu. Jadi itu Pak Ghazali, paling kita ini pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak bisa terjawab dengan tuntas, bisa pengetahuan tambahan, dan bisa lah nanti disokehkan kepada buku modul pembelajaran. Pak Jabrati menanyakan itu karena belajar dahulu, bukan karena lebih pintar tidak, tapi saya belajar lebih dulu. Ya, Pak. Iya, Pak Ghazali, ini saya anggap pertanyaan untuk panjenengan sudah cukup. Sekarang bisa membuka Al-Quran. Al-Quran juz 21, Pak Ghazali. Ya, Pak. Al-Quran juz 21 surat As-Sajdah. Ayat berapa, Pak? Ayatnya 1 sampai 4. Dibaca, didengarkan oleh saya dan Profesor Baharudin. Tampilkan suara yang paling bagus, yang paling nyaring, yang paling merdu yang dimiliki oleh Pak Imam Ghazali. Monggo. Ya, Pak.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Luar biasa, bagus sekali bacaannya, lancar tanpa ada salah. Saya melihat mulai dari tajwidnya pun juga, makhrajnya juga bagus Pak Ghazali. Sekarang tinggal menuliskan ayat yang baru saja panjenengan baca tadi. Ya Pak. Sajadah ayat 1 sampai 4 ditulis, diberi waktu 10 sampai 15 menit, difoto dan dikirimkan ke grup. Dan sebelum ditulis, mohon bisa mengikuti dan menyimak dengan seksama tambahan-tambahan pertanyaan dari Profesor Baharudin. Monggo, Prof. Terima kasih Pak Zamroji. Saya masih bertanya tentang kualifikasi guru. Kalau tadi kepada Bu Iin saya bertanya tentang guru yang layak, sekarang guru yang tidak layak itu seperti apa? Imam Ghazali. Ya Pak. Guru disebut tidak layak itu seperti apa? Guru yang tidak menguasai pedagogik, kemudian Apalagi guru yang tidak berdisiplin, kemudian jangan kemana-mana yang tadi itu loh. Tadi Bu Iin mengatakan layak kualifikasi akademiknya guru tersebut lulusan program S1 atau D4 minimal gitu. Kalau sekarang tidak layak, belum S1 Pak, belum S1 terus atau belum lulus D4 gitu ya. ya. Dan keluarnya gimana lalu kalau tidak layak itu? Keluarnya, Jalan keluar gimana? oh jalan, ya harus kuliah Pak, lanjutkan sampai S1 atau D4, Disekolahkan ya, ya, dengan perhatikan juga kreditnya kan gitu ya. ya, Baik, bagus jawabannya ya. Saudara Imam Ghazali ya, ya Pak, kita tadi masih berkisar tentang sholat ya. ya, Kita sholat itu menghadap Baitullah ya. ya, Iya. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran, fal ya'budu robba hazal bait kan gitu ya. Surat apa itu? ya. Surat Quraisy ya. Fal ya'budu Ya. robba hazal baitil lazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf ya. Lalu ada dalam surat 2 ya, Al-Baqarah ayat 2 ayat 125 ya. Wa izja'alnal baita masabatan linnasi wa amna ya. Dan ingatlah kami telah menjadikan Baitullah maksudnya ya, masabatan linnasi amna. Sehingga ketika saudara sholat ya, saudara mengadakan hubungan dengan siapa? Dengan Allah Pak. Dengan Allah dan Rasulnya ya. Rasul sebagai saksi yang menerima persembahan Oh, iya. kita untuk disampaikan kepada zat yang tidak yang lam yalid wa lam yulad itu begitu ya. Ya Bro, ya, Kalau Allah sendiri kan lam yalid wa lam yulad, yang kita yang nampak ketika berhadapan dengan Baitullah adalah Rasulullah. Rasulullah adalah sebagai saksi yang menyampaikan persembahan kita. Makanya apa gerak-gerak kita di dunia diketahui oleh Rasulullah ya, karena dia sebagai saksi ya. Tapi ketika lalu kita Allahu Akbar yang saudara ingat apa? Allah Pak. Ketika saudara mulai takbir, saudara langsung ingat Allah. Iya Pak. Ingat apa lagi? Ya kalau tidak khusus berarti ingat yang lain Pak.
ingat sawah ya, ingat HP ya, ingat laptop ya. Ya kalau tidak tahu Ingat seingat. Allah, Akbar, ingat yang lain-lain ya. Ya. Itu namanya masa batalinas ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 125 masa batalinas, tempat pulang pergi ya. Jadi kadang-kadang kita ingat